Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan memulai kelas kedua untuk kelas PPK, yaitu kelas terakhir dari semester ini, teman-teman. Sorry, kelas terakhir sebelum UTS semester ini, ya. Jadi seperti yang lalu saya sampaikan bahwa kita sebenarnya itu sudah selesai ya di review neraca massa dan neraca panas yang harusnya jadi target kita di UTS. Nah, akan tetapi seperti yang saya sebutkan juga yang lalu bahwa saya akan memberikan sedikit kepada teman-teman tips and trick ya untuk bab-bab selanjutnya kira-kira apa saja sih poin-poin yang bisa dijadikan konsiderasi dalam perancangan TA. Begitu. Ya, jadi yang saya akan bahas hari ini itu adalah bab 5, yaitu tentang spesifikasi alat, bab 6 tentang tata letak dan juga safety, dan juga bab 7 tentang utilitas. Tapi mungkin nggak semuanya akan saya bahas satu-satu, karena nantinya ada beberapa bagian yang akan dibawakan oleh Pak Ratno. Begitu ya, jadi saya lebih ke arah tips and trick umumnya saja. Nanti untuk detailnya akan disampaikan setelah paruh pertama selesai. Begitu. Oke, mungkin saya share screen teman-teman. Ini note saya, ya. Oke, semoga sudah terlihat, ya. Nah, jadi untuk yang bab 5 dulu ya, teman-teman ya. Mungkin saya tampilkan seperti ini supaya lebih besar. Ya. Nah, jadi di bab 5 sendiri itu kan kita nantinya akan bekerja dengan banyak sekali alat, ya, di mana setiap alat yang kita punya ya atau yang kita desain itu pastinya akan ada jenis material yang perlu kita pilih. Jadi tidak semuanya nanti carbon steel, tidak semuanya nanti stainless steel. Stainless steel juga ada beberapa tipe. Begitu ya, ada yang 104, nanti ada yang lain lagi, ya kan ada yang nanti dikombinasi dengan epoksi dan lain sebagainya. Ya, nah itu eh, teman-teman perlu memperhatikan. Ya, saya nggak akan membahas detail di sini konstruksi material apa yang cocok untuk apa, konstruksi material yang cocok itu apa untuk yang jenis bahan seperti apa. Saya nggak akan bahas karena ini nantinya sudah akan dibahas saat perancangan alat. Ya, akan tapi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa poin konsiderasi dalam perancangan alat salah satunya adalah konstruksi material. Ya, mungkin saya akan ambil contoh. Begitu teman-teman, sebentar ya. Baik, loading dulu. Nah, oke ya. Jadi, teman-teman, eh ini gimana ya untuk share screen? Oke, begini. Ya, jadi, nah ini. Saya ambil contoh ya di TA yang lalu ya, teman-teman ya. Jadi, nah seperti ini ya. Misalnya contoh nih, ada alat silo satu, begitu ya. Nah, di mana silo satu ini digunakan ya untuk menampung sementara produk tertentu ya sebelum menuju ke reaktor ya dari vibrating screen sebelum menuju reaktor dimasukkan ke dalam silo. Nah, di sini tertulis bahwa bahan konstruksinya adalah stainless steel SS316. Nah, kenapa dipilih seperti ini? Itu ada pertimbangannya, teman-teman. Jadi bukan semuanya nanti stainless steel. Karena stainless steel apalagi grade 316 itu adalah stainless steel termahal, teman-teman, yang ada, begitu ya. Atau yang L itu juga yang lebih mahal lagi. Nah, jadi eh, kenapa kok dipilih seperti ini? Itu teman-teman harus melihat, oh, karena mungkin dia itu size-nya itu besar dan coarse, kasar begitu ya. Sehingga kalau kita misal menggunakan carbon steel, kalau misal kita menggunakan bahan yang lain, dia nanti mudah terkorosi bahannya sehingga otomatis kita perlu pakai stainless steel SS316. Oh, atau misal karena mungkin bahannya itu mengandung zat-zat tertentu ya yang abrasif begitu ya atau yang korosif begitu ya. Nah, itu bisa pakai stainless steel 316. Nah, akan tetapi teman-teman perlu diingat bahwa jika
dia itu merupakan asam kuat, ya, seperti HCl atau sulfuric acid. Nah, malah dia tidak boleh di stainless steel. Boleh atau enggak, stainless steel mungkin cukup kuat bila dibandingkan dengan carbon steel yang mudah sekali berkarat. Lebih kuat pasti stainless steel, tapi sebenarnya itu tidak terlalu cocok juga buat asam kuat. Yang cocok itu biasanya malah yang berasal dari plastik, begitu ya. Yang berasal dari polimer, begitu. Nah, itu lebih cocok malah untuk asam kuat. Nah, jadi teman-teman pada saat memilih bahan konstruksi, ya, itu mohon diperhatikan, ya, jenis dan sifat bahan yang mau disimpan atau yang mau lewat di dalamnya, ya, begitu. Terus kemudian, oh, ya, kadang-kadang ada yang, oh, tangkinya itu seamless, begitu ya, pipanya seamless, tapi ada juga yang kadang-kadang weld, begitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita mendesain tangki, ya, kalau teman-teman lihat ada yang seamless, begitu ya, tapi ada juga yang welded. Nah, bedanya di mana? Kalau welded berarti kan dia dilas. Jadi kalau misal dia punya bentuk tangki tabung gitu ya, teman-teman. Nah, kan itu asalnya dari plat besi, teman-teman. Plat besi yang dilengkungkan untuk menjadi tangki, kemudian nanti di titik pertemuan antara satu ujung plat dengan ujung plat yang lain sama dia itu dilas. Begitu. Nah, itu berarti welded. Ya, berarti dilas, welded itu dilas. Nah, teman-teman bisa bayangkan, tetek las ini merupakan tetek terlemah dari tangki tersebut, teman-teman. Ya, jadi tetek las di sini atau nanti di ujung atas, ujung bawah, pada saat kita pengen buat top dan bottom dari tangki, nah itu merupakan tetek terlemahnya tangki itu. Jadi kalau dia ternyata tangki itu perlu pressure tinggi, ya, maka dia titik lemahnya ada di lasnya itu, teman-teman. Ya, las di sini atau nanti las antara badan dengan tutupnya itu atau dengan dasarnya itu merupakan titik terlemahnya. Jadi kalau tekanannya tinggi, bocornya pasti di sana. Yang cenderung atau rawan bocor pasti di titik lasnya. Nah, sehingga biasanya jika tangki itu perlu pressure yang tinggi, ya, maka biasanya kita pakai seamless. Nah, kalau tangki seamless, ya, jadi badannya tangkinya itu seamless, berarti dia itu bukan dibentuk dari plat, teman-teman, ya. Plat yang dilengkungkan kemudian dilas, bukan. Kalau seamless berarti memang awalnya itu tangkinya memang sudah dimold menjadi tabung, gitu. Sudah dimold menjadi selimut tabung itu. Kayak gitu, teman-teman, ya. Sudah dimold menjadi selimut tabung itu. Begitu. Ya, oke. Ya, jadi konstruksi bahan, ya, konstruksi material untuk silo, tangki, kemudian mungkin untuk intermediate tank, mixer, reaktor. Nah, ini teman-teman harus sesuaikan dengan bahan apa sih yang masuk, bahan apa sih yang lewat, ya. Ya, apa sih sifat-sifatnya? Ya, korosif nggak? Ya, abrasif nggak? Nah, itu akan mempengaruhi jenis materialnya. Kemudian, pressure operasi dari tangki itu juga akan mempengaruhi apakah nanti materialku ini bakal dari plat aku tekuk kemudian aku welding, aku las, ataukah memang sudah dimold menjadi tabung, ya, sehingga seamless, nggak ada titik potongnya sehingga itu lebih kuat. Jadi ke segala arah dia kuat kayak gitu, ya. Nah, itu nomor satu. Ya, nomor dua adalah schedule pipa. Ya, lagi-lagi teman-teman, pipa itu kan ada schedule-nya. Ya, ada schedule berapa? 40, ada schedule 20, ya, ada schedule yang lebih tinggi lagi kalau di luaran, ya. Kalau mungkin coba di mana namanya? Di Gian Koplis cuma ada dua schedule, ya, tapi kalau di luaran tuh schedule-nya banyak, teman-temannya. Nah, schedule pipa itu juga ditentukan, ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat di perancangan alat begitu ya. Schedule 40. Loh, kenapa harus dipilih 40? Kenapa nggak cuma 20? Nah, teman-teman harus lihat pressure dan korosivitas dari material yang lewat. Kalau pressure-nya tinggi, otomatis butuh pipe schedule yang lebih besar. Korosinya tinggi, karena kalau korosif berarti kan dia gampang membolongin pipa kan. Nah, otomatis schedule-nya harus lebih tebal, harus lebih besar supaya dia bisa lebih tahan lama, begitu ya pemakaiannya. Oke, dan juga safety factors.
Ini poin ketiga yang perlu teman-teman perhatikan saat mendesain alat. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman harus melihat berapa safety factors-nya. Jadi nggak bisa teman-teman ya, oh saya mau kapasitas tangki saya ini 1.000 meter kubik. Jadi nanti bahan yang masuk ke saya itu 1.000 meter kubik. Saya buatnya persis 1.000 meter kubik. Nggak bisa. Ya, ada safety factors-nya. Misal, oh cuma boleh terpenuhi 80%. Berarti kalau 1.200, 1.000 yang masuk ya ke dalam apa namanya, ada 1.000 yang harus masuk dalam tangki saya, berarti itu 80%-nya, ya. Itu hanya bisa memenuhi 80% dari total volume tangki saya. Berarti volume tangki saya adalah 1.000 dibagi 0,8. Kayak gitu, teman. Berarti harusnya berapa itu? 1.250. Ya, 1.250. Bener nggak sih? Pak ya, saya hitung ya. Atau 1.200, wait a minute. Kalau 1.000 itu 80%-nya, berarti 1.250 betul ya. Jadi 1.250 ya teman-teman ya. Oke. Jadi total tangki saya harus 1.250 meter kubik. Total tangki saya. Ya, yang bisa diisi cuma 1.000 saja. Ya, jadi enggak boleh kapasitas saya 1.000, maka volume tangki saya juga 1.000. Wah, enggak bisa, ada safety factors-nya. Ya. Which is usually itu 80% itu average. Nah, tapi teman-teman bisa lihat buku Peter Timmerhouse ya, atau bisa lihat di Ulrich ya, safety factors untuk setiap alat itu biasanya beda-beda. Ya, bisa dilihat di situ sesuai dengan kapasitasnya. Ya, kemudian bentuk tangki. Nah, ini sama seperti yang tadi sebelumnya teman-teman ya. Ya, bentuk tangki ya. Jadi operasional pressure dari suatu tangki itu akan mempengaruhi apakah tangki saya ini seamless atau welding. Bentuknya nanti apakah tabung ataukah bola? Ataukah nanti boleh ada sudutnya enggak sih? Nanti tutup dan dasarnya itu boleh konis ataukah harus hemispherical, harus talispherical atau malah harus spherical ya, bola tangki saya. Nah, itu tergantung dari pressure di dalam tangkinya ya. Jadi semakin besar tekanan penyimpanan, teman-teman, semakin besar operational pressure tangki Anda, maka tangki itu semakin tidak boleh punya sudut. Kalau konis, teman-teman, kalau konis, jadi oke, oh ya, tekanan pressure tangki saya besar. Saya sudah buat tangki saya seamless. Ya, jadi benar-benar bukan dari plat yang tak tekuk, yang saya tekuk, kemudian saya las di ujung-ujungnya, bukan. Ya, sudah seamless nih. Saya sudah memang cetakannya udah tabung gitu ya. Nah, tapi saya mau pakai tutup konis, ya, dasar juga konis. Tapi tekanan tangki saya besar. Nah, itu juga salah, teman-teman. Kenapa? Karena walaupun dia seamless, tapi pada saat tutup atas dan tutup bawahnya konis, maka dia punya sudut, teman-teman. Jadi diselimut tabung sama tutupnya gini, sama tutup atas bawahnya gini, sama gini itu ya. Itu kan di ujungnya itu ada kok ada sudutnya kan. Sudut tajamnya kan. Nah, itu menyebabkan kebocoran juga, teman-teman. Karena itu di weld. Ya, oleh karena itu, biasanya kalau tekanannya makin tinggi, dia makin spherical, makin hemispherical, ya. Dan kalau tekanannya super tinggi, maka nggak boleh tabung, harus bola, kayak gitu. Ya, kenapa? Ya, supaya karena kalau tidak ada sudutnya, maka tangki itu tidak punya kecenderungan untuk bisa bocor di sudut. Karena kan nggak punya sudut. Kalau sudah bola kan nggak ada sudutnya, toh. Kalau sudah spherical kan nggak ada sudutnya. Ya kan, nah itu mencegah rawan bocor kayak gitu, mencegah bocor ya. Bahkan di beberapa tangki gas, ya makanya kalau teman-teman ya nanti kerjanya di Air Products ya, itu salah satu perusahaan gas dunia kayak gitu ya. Nah, itu mereka itu tangki gasnya ya, itu di luarnya itu dialirin air, jadi bentuknya bola gini ya. Terus nanti teman-teman tuh bisa lihat di atasnya tuh disemprotin air. Jadi airnya tuh kayak melingkupi bolanya itu. Itu untuk menjaga supaya tidak terjadi lonjakan suhu yang tiba-tiba.
Karena lonjakan suhu yang tiba-tiba terhadap gas itu akan menaikkan pressure juga dengan tiba-tiba. Dan otomatis itu akan sangat berbahaya. Apalagi gas kan mudah meledak begitu ya. Nah, sehingga untuk menjaga supaya suhunya itu tetap terjaga dengan baik, maka di atasnya tuh disemprotkan air sehingga menutupi tangki bolanya itu sehingga kayak ada air yang kayak air terjun gitu modelnya. Ya memang enggak kayak air terjun yang sangat turbulen gitu ya enggak ya, laminer tapi kelihatan kalau ada air yang mengalir dari atas ke bawah. Itu untuk menjaga suhu dari tangki tersebut supaya tidak melonjak tiba-tiba sehingga pressure di dalam tangki pun tidak melonjak tiba-tiba sehingga lebih aman. Ya. Dan yang kelima, poin dari bab 5 adalah harus memperhatikan rule of thumb, teman-teman. Rule of thumb. Jangan membuat tangki ya, volumenya udah benar nih, udah benar 1250, tapi dibuat langsing ke atas ya atau dibuat lebar tapi pendek sekali. Nah, itu tidak memenuhi rule of thumb, teman-teman, ya. Jadi benar-benar perhatikan rule of thumb-nya. Ya, saya nggak akan bahas satu-satu rule of thumb-nya seperti apa tuh nanti ada di perancangan alat. Begitu ya. Kemudian saya masuk ke bab 6, teman-teman. Ya. Nah, di bab 6 sendiri itu kan tata letak dan safety, ya. Nah, tata letak kemarin saya sudah sempat membahas bahwa tata letak itu sebaiknya lokasi pabrik itu sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku. Tapi tidak hanya cuma di satu sisi ya. Sekali lagi, pada saat kita merancang pabrik, kita tidak hanya memperhatikan kecanggihan alat, kemodernan proses yang dipakai. Enggak, teman-teman. Kita juga harus memperhatikan banyak sekali aspek ya. Dan itu sama berlaku untuk kita menentukan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik itu enggak cuma dekat dengan bahan baku saja, tapi juga harus dekat dengan sumber air. Karena air itu akan menjadi salah satu utilitas wajib yang memang ada di semua pabrik. Teman-teman, kalau ke semua pabrik pasti ada utilitas airnya. Tidak mungkin tidak ada. Baik airnya itu sebagai air pendingin, sebagai air pemanas, atau sebagai steam, tapi pasti ada airnya. Ya, oleh karena itu, lokasi pabrik itu juga harus dekat dengan sumber air. Ya, dan harus dekat dengan lokasi penjualan. Ya, ini tiga yang major ya teman-teman, tiga yang major. Harus dekat dengan lokasi penjualan juga. Kalau misal teman-teman, oh ya, sumber air di Jayapura ada, bahan baku di Jayapura ada tuh di Papua pedalaman gitu ya misalnya. Tapi saya jualnya harus di Jawa. Nah itu terlalu jauh teman-teman. Akhirnya biaya distribusi kalian akan sangat tinggi. Begitu. Tapi boleh enggak kalau mau di sana boleh. Ya, oh mungkin kalau ke Sulawesi pengirimannya, ke Ambon pengirimannya masih nggak masalah. Nah, makanya teman-teman harus berpikir itu dari berbagai macam sisi. Ya, terus kemudahan tenaga kerja. Transportasinya mudah atau tidak. Tanahnya seperti apa ya? Nah, ini perlu diingat. Pada saat, nah, contoh di Kalimantan teman-teman ya, di Kalimantan tuh tanahnya peatland, rawa, begitu ya. Jadi, nggak stabil tanahnya itu. Begitu ya. Nah, itu teman-teman harus membayangkan bahwa kalau teman-teman ingin membangun suatu perusahaan yang misal nih ya, perlu fondasi yang sangat kuat, ya, yang tinggi sekali ya, destilasi towernya, vaksinasi towernya. Teman-teman harus memperkirakan apakah tanahnya itu kuat untuk menampung tangki-tangki yang sangat tinggi seperti itu, ya. Dan satu lagi yang pasti adalah ketersediaan energinya. Bisa dibayangkan kalau misal teman-teman mau membangun perusahaan energi yang membutuhkan energi yang sangat besar, tapi ternyata sumber energi pendukungnya nggak ada. Gimana mau jalan pabrik Anda? Ya, jadi harus diperhatikan itu semua. Cuma bukan berarti semuanya harus di Jawa, ya. Jadi teman-teman, karena sekarang juga Kalimantan, Sumatera itu merupakan plan location yang cukup baik juga. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk plan location. Nah, yang kedua adalah tata letak. Tata letak pabrik, ya, bangunan, alat itu juga harus diperhatikan, ya. Oke. Nah, jadi ini adalah beberapa important points-nya ya. Teman-teman harus memperhatikan arah dari pabrik Anda. Arah dari pabrik Anda itu menentukan, ya.
Saya ambil contoh, ya. Oh, saya mau pabrik saya menghadap ke timur karena menurut Feng Shui begitu ya. Contohnya ya, menurut Feng Shui timur itu baik. Tapi ternyata pabrik Anda adalah pabrik, let's say, beta karoten, begitu ya. Saya ini memproduksi beta karoten, ya, yang mana beta karoten ini sensitif terhadap cahaya, ya. Nah, kemudian saya bikin gudangnya menghadap ke arah timur atau ke arah barat, ya. Bisa dibayangkan, ya, bagaimana sinar matahari bisa dengan mudah masuk ke dalam gudang Anda, ya. Ya. Dan beta karoten sensitif terhadap cahaya. Walaupun emang udah dipackingin, ya. Oke. Ya, tapi kan ada rawan begitu ya. Nah, gampang rusak dong. Atau sensitif terhadap panas. Timur atau barat itu panas, teman-teman. Ya, Pak, kalau timur pagi panas, kalau barat sore panas. Ya, ternyata bahan Anda itu nggak tahan panas. Ya. Oh ya, Miss. Bisa, Miss. Saya masukkan ke dalam kulkas. Butuh energi tambahan. Ya. Bisa, semua bisa kok. Semua bisa diatasi. Tapi kos atau tidak. Kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda menghadapkannya ke selatan atau utara, itu kan mengurangi panas. Mengurangi jumlah sinar matahari yang masuk ke dalam plant Anda, masuk ke dalam gudang Anda. Sehingga itu mempengaruhi jumlah kos yang Anda keluarkan untuk pendinginan, untuk penyimpanan. Begitu. Ya, nah terus kemudian arah angin itu juga harus dilihat. Ya, teman-teman ya, arah angin loh, kok bisa penting ya apa ini? Ya, ini khususnya perusahaan-perusahaan yang punya flare. Ya, perusahaan-perusahaan yang punya flare. Oh iya, saya nanti akan apa namanya membuang limbah gas saya dengan flare, Miss. Supaya saya nggak perlu pengolahan limbah yang susah. Saya flarein aja. Nah, itu harus dilihatin arah anginnya. Ya, kalau kamu punya flare, ya, misal nih, ini gudang, ini proses Anda, begitu ya. Dari proses Anda mengeluarkan gas yang Anda akan flare. Di sini gudang Anda. Arah anginnya dari sini ke kiri, ya, ke kiri. Flare-nya berarti ke sana atau arah apinya berarti kan ke sana. Nah, ini gudang Anda ada di sini, standing proud di sebelah kiri Anda. Gimana kira-kira? Aman nggak produk Anda kalau misal flare-nya ke arah kiri juga? Nggak aman. Nah, jadi gudangnya harus dipindah ke sisi kanan. Berarti dia ini harus yang ada di paling kiri. Supaya tidak, kalau sampai flare-nya itu membakar sesuatu, nggak kena ke gedung-gedung lainnya. Ya, oke. Nah, terus kemudian kantor, ya. Kantor itu, ya, biasanya di depan, bukan di belakang. Ya. Kenapa? Karena itu representatif dari perusahaan Anda. Tapi harus menghadap atau harus bersebelahan atau harus berhadapan dengan gudang produk Anda. Kenapa? Untuk pengawasan. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, makanya kenapa saya ngomong plan layout ini juga penting. Ya, nggak bisa. Saya mau menurut Feng Shui, nah, atau nggak bisa dengan perasaan aja, nggak bisa dengan nyontoh akak-akak kelas tidak. Anda harus tahu produk Anda apa, keamanannya seperti apa, proses kalian itu seperti apa, pembuangan limbahnya seperti apa, sehingga menata gedung-gedungnya itu juga harus disesuaikan. Ya, pengawasannya seperti apa, nah, itu akan jadi pertanyaan teman-teman saat TA. Ya, loh kenapa kok gudang produk harus berhadapan-hadapan dengan kantor supaya gampang pengawasannya, keluar masuknya, begitu. Ya. Terus kemudian dengan mudah PPIC akan memonitor logistik dari barang juga. Makanya biasanya mereka istilahnya berhadapan-hadapan atau bersebelahan ya supaya bisa dilihat dengan mudah. Nah, terus kemudian ya, gudang produk itu nggak boleh jauh-jauhan sama ruang proses. Ya, proses di pojok kiri, gudang produk di pojok kanan. Kalau mau ngirim barang harus naik truk atau ada alatnya sendiri. Wah, ya susah. Ya, ya harus gudang proses, sorry, proses harus nyambung dengan gudang produk. Supaya apa? Supaya logistiknya itu gampang. Sudah selesai, tinggal masuk gudang sebelahnya. Proses selesai, tinggal masuk gudang di sebelahnya. Kayak gitu.
ya kan? Gudang produk. Nah, proses sebelahan dengan gudang produk, bagaimana dengan gudang bahan bakunya? Ya juga harus sebelahan, ya. Nah, tapi sebelahannya mau seperti apa? Oh, ini gudang, ini pokoknya gudang. Ini mas gudang produk, ya gudang bahan baku. Nah, kalau misal sampai gudang produk campur dengan gudang bahan baku, kalau transportasinya masih bisa luas, nggak apa-apa jadi satu. Tapi kalau ternyata aku kalau mau ngirim bahan baku, produkku nggak bisa tak kirim. Jadi misal nih, bahan baku pengiriman ke proses, begitu ya. Saya kirimkan pakai forklift ke proses. Nah, otomatis dari proses ke gudang produk nggak bisa jalan. Itu nggak boleh, teman-teman. Itu sangat menghambat, ya. Masa prosesnya, masa produk nggak boleh masuk setiap waktu gara-gara ada transportasi bahan baku ke proses? Nggak bisa dong. Ya, nggak boleh itu. Ya, sehingga selama masih bisa luas transportasi antara gudang produk, gudang bahan baku, dan proses itu berjalan dengan muter itu masih lancar, gudang bahan baku dengan gudang produk jadi satu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa lancar, maka harus dipisah. Gudang produk sendiri, gudang bahan baku sendiri, proses berada di tengah-tengahnya. Ya, jadi logistiknya tuh enak gitu, lancar, lancar jaya gitu ya. Nah, terus kemudian ya workshop. Ya, workshop itu adalah tempat di mana teman-teman engineer itu mengecek proses ini perlu perbaikan atau tidak. Kalau misal ada kebocoran bisa langsung segera diatasi. Ada masalah bisa langsung segera di troubleshooting. Berarti workshop tidak boleh jauh-jauh dari ruang proses. Begitu, ya. Lab juga harus dekat dengan ruang proses. Kenapa? Ya, supaya lab dengan gampang mengambil sampel, dengan gampang melaporkan kepada produksi. Ada masalah, langsung segera diatasi. Proses nggak bisa mengatasinya, jadi orang produksi nggak bisa mengatasi, harus panggil orang engineer, orang workshop untuk, oh siapa tahu ada kebocoran, siapa tahu ada apa, segera diperbaiki. Ini harus dekat juga, ya. Nah, terus kemudian utilitas dan IPAL harus di belakang. Kalian bisa bayangkan utilitas itu berarti kan pengolahan air, itu kan kotor tuh. IPAL, instalasi pengolahan air limbah, itu juga kotor. Masa ditaruh di depan? Ya, masuk begitu tamu masuk disuguhi oleh IPAL dan utilitas, wah sangat tidak representatif sekali, iya kan? Nah, terus kemudian, ya di dalam ruang proses tidak boleh ada tangki penyimpanan, bukan nggak boleh ada tangki ya, ini sorry, tidak boleh ada tangki penyimpanan. Jadi biasanya tangki penyimpanan kan tinggi-tinggi, itu nggak berada di dalam bangunan teman-teman. Kalau ruang proses itu kan biasanya ada bangunannya, ada atapnya. Ya supaya kalau hujan itu tidak mempengaruhi kondisi situasi proses. Makanya ya dalam gedung ya proses itu dalam bangunan begitu ya. Walaupun nggak gedung full tertutup, tapi selalu ada atapnya. Nah, tangki penyimpanan itu biasanya tinggi-tinggi, teman-teman. Jadi biasanya itu diletakkan di luar ya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya punya satu area, mungkin saya sambil share screen whiteboard kali ya. Coba. Share. Coba saya share whiteboard ini. Nah, lama sekali whiteboard saya. Atau mungkin saya anotasi aja kali teman-teman ya. Saya anotasi langsung di sini. Jadi misal nih ya, teman-teman punya, nah ini nih, ini eh, ruang proses Anda. Ya, maka nanti tank farmnya, ya, dia kan nggak di dalam ruangan. Jadi biasanya saya gambarnya sih putus-putus garisnya ya. Tank farm. Tank farm itu ini tank farm itu tulisan tank farm saya. Ya. Nah, tank farm itu biasanya tidak dalam ruangan, di luar ruangan, makanya lokasinya saya kasih garis putus-putus. Nah, jadi di sini tangkinya, tangki penyimpanannya. Tangki penyimpanan apapun, gitu ya, teman-teman. Raw material kah, produk kah. Jadi nanti raw material masuk sini pakai pipa, ya kan? Terus kemudian nanti produk masuk sini misal. Ya, produk masuk sini. Kayak gitu, dari proses. Ya, tapi biasanya dia nggak di dalam ruang proses karena kalau proses itu ada atapnya. Jadi makanya kenapa biasanya garisnya itu garis garis bold penuh, straight lines. Tapi kalau ini kan dot lines, ya kan? Karena dia di luar, begitu.
Ya. Oke, bentar saya hapus dulu. Nah, kemudian ya. Nah, jadi ada tank farm begitu ya. Nah, ada jangan lupa ya ada PMK, Plan Safety Room, firefighting kalau diperlukan. Ya. Terus kemudian ada escape ways for every area, ada weight bridge. Nah, ini yang selalu teman-teman ketinggalan. Ya, jadi ini banyak yang teman-teman tuh jembatan timbang itu enggak ada dulu kakak-kakak tingkat. Ya, waktu awal-awal saya menguji itu saya selalu lihat kok nggak ada jembatan timbangnya ya. Padahal tuh sangat penting kalau di pabrik. Buat apa? Buat menimbang truk yang masuk, mobil yang masuk membawa bahan baku ataupun membawa produk keluar begitu. Ya, kemudian ada parkir truk dan expansion area. Ya, nah, oke itu bab 6 dan satu lagi selain tata letak lokasi pabrik ada juga keamanan. Ya, HAZOP. Ya, jadi teman-teman perlu ada HAZOP dan risk assessment. Ya, HAZOP itu untuk mengecek ya, apakah proses Anda, alat-alat Anda ini mengandung resiko. Kalau mengandung resiko selama prosesnya, nah apa yang harus dilakukan? Mitigasinya apa? Pencegahannya gimana? Dan kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Penyelesaiannya seperti apa? Jadi beda ya. Mitigasi itu berarti pencegahan. Berarti belum terjadi apa sih yang harus dicegah. Oh, pengecekan berkala. Oh apa, gitu ya. Sama kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu apa yang harus dilakukan? Itu konsekuensinya dan peningkatannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan penyelesaiannya? Ya, solutionnya seperti apa? Itu HAZOP. HAZOP itu dilihat dari alatnya, teman-teman. Alatnya. Oh, pompa saya bekerja dengan baik. Berarti kan normal. Oh, pompa saya flow-nya kurang. Nah, apa yang terjadi kalau flow-nya kurang? Nah, mitigasinya apa? Kalau terjadi, sampai terjadi, kemudian penyelesaiannya apa? Flow saya lebih. Nah, yang terjadi apa? Oh, meluber. Penyelesaiannya apa? Pencegahannya seperti apa supaya nggak meluber? Oh, perlu diberi apa? Eh, controller apa? Controllernya harus dikalibrasi setiap berapa lama sekali. Itu HAZOP. Jadi dilihat dari alatnya. Oh, tangki penyimpanannya, begitu ya. Tangki penyimpanannya kan alat toh itu tangki penyimpanan. Pressure-nya terlalu tinggi. Nah, konsekuensinya apa kira-kira? Oh, bisa meledak. Nah, berarti penyelesaiannya apa kalau sampai meledak? Nah, sebelum meledak, pencegahannya apa? Nah, itu HAZOP per alat, ya. Nah, tapi ada juga yang risk assessment. Kalau risk assessment ini dilihat dari kejadian, begitu, ya. Oke. Jadi ini per kejadian. Misal, pemindahan bahan baku dari dari gudang menuju ke tangki reaktor. Misal kayak gitu ya. Menggunakan belt nih, misal menggunakan belt conveyor dari gudang menuju ke tangki. Ya, oke. Kalau tadi kan kalau Hazop kan ngelihatnya oh overflow. Kalau overflow seperti apa penyelesaiannya? Oh underflow. Berarti kan reaktormu nanti nggak cukup rasio massa bahan bakumu tidak sesuai dengan resep, ya kan? Kalau kelebihan atau kekurangan underflow atau overflow. Nah, tapi kalau Hila DC ini ngelihatnya gini, pada saat dia mentransfer pakai belt, ada bahan baku yang jatuh ke tanah, menimpa orang di sana. Apa yang terjadi? Nah, itu risk assessment. Bisa dibayangkan bedanya ya, kalau Hazop itu ngelihatnya dari prosesnya. Kalau kelebihan kekurangan itu kira-kira ngefeknya apa sih? Oh, kalau underflow belt conveyor saya atau overflow belt conveyor saya, maka yang terjadi adalah resepnya tidak sesuai, otomatis reaksinya tidak bekerja dengan sempurna, ya kan? Tapi kalau risk assessment atau HILA-DC, ya, risk assessment itu K3, jadi analisa resiko. Itu yang dilihat adalah kalau sampai dia overflow, maka ada kemungkinan dari belt conveyor itu jatuh menimpa operator di sekitarnya. Apa yang terjadi? Apakah operator yang terluka? Apakah operatornya mengalami iritasi mata? Nah, seperti apa? Nah, itu dari risk assessment. Itu nanti di K3.
Ya, nanti ketemu sama saya teman-teman ya saat K3 atau kalau tidak dasar-dasar K3 sudah diberikan saat Kapital Selekta. Begitu. Ya. Nah, dan satu lagi. Nah, ini mungkin saya kurang juga. Ini bukan hanya food, tapi juga drug related. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, drug, obat itu kita makan. Betul ya. Food itu juga kita makan. Jadi semua bahan-bahan yang related dengan pangan. Jadi misal teman-teman membuat bahan pangan, teman-teman membuat obat, atau teman-teman membuat bahan yang related dengan pangan ataupun obat. Contoh, packaging. Teman-teman membuat plastik. Plastiknya aku gunakan untuk bahan pangan. Plastiknya aku gunakan untuk bahan obat. Maka perlu HACCP analisa. Jadi perlu analisa HACCP. Ya, nanti kita juga belajar ya, teman-teman. Ya, saat utilitas K3. Begitu ya. Ini safety food. Begitu ya. Tapi ini bukan di utilitas K3. Ini bukan K3. Ini lebih ke arah kesehatan pangan. Jadi ini harusnya diterangkan mungkin saat ini ya. Saat apa namanya Kapital Selekta. Tapi kalau nggak ada nanti teman-teman tinggal nagih saya pada satu utilitas. Oke? Ya. Nanti saya akan terangkan. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah bab 7 tentang utilitas, teman-teman ya. Jadi, utilitas begitu ya, teman-teman. Nah, itu ada panduannya ya, teman-teman. Jadi, book yang biasanya dipakai ya, itu adalah buku Ulrich kalau nggak salah atau Kern begitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat lah panduannya begitu ya. Saya nggak akan bahas utilitas terlalu dalam di sini begitu ya. Karena kan kita juga punya kelas bersamaan di utilitas kan. Nah, saya yakin Pak Setiadi sudah menjelaskan terkait tentang air. Nanti untuk yang lain-lainnya nanti dengan saya. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian utilitas. Jadi bukan cuma PFD saja. Bukan cuma diagram alir proses yang punya diagram alir. Tapi utilitas juga punya diagram alir. Namanya UFD atau Utility Flow Diagram. Jadi teman-teman juga akan membuat flow diagram. Konsepnya sama seperti PFD, tapi khusus untuk pengolahan utilitasnya teman-teman. Begitu. Ya. Kemudian, nah, begini ya, untuk pembuangan limbah perlu diperhitungkan ya, apakah limbah Anda itu flammable atau tidak, ya. Untuk gas khususnya ya, berbahaya atau enggak sih? Karena jujur ya, teman-teman ya, saya tuh selalu melihat kadang-kadang mahasiswa itu semua-semua dibuang ke limbah. Dipikirnya gampang gitu ya ngolah limbah ya. Ya, padahal sebenarnya juga tidak. Jadi pada saat teman-teman, oh saya ngolah limbah aja, saya punya limbah hidrogen 10 ton per jam. Kayak gitu. Nah, bisa dibayangkan, hidrogen itu flammable, teman-teman. Ya. Flammable, 10 ton per jam dibuang ke lingkungan yang ada. Udara kalian tuh sangat-sangat mudah terbakar. Kayak gitu. Ya, nah teman-teman harus mikirkan itu. Bisa nggak hidrogen 10 ton per jam itu saya langsung buang ke lingkungan? Ya, oke. Jadi harus dipertimbangkan ya. Analisa terus dianalisa. Nah, kalau ternyata, waduh ini nggak bisa ya harus diputar, harus dirotasi lagi, recycle. Balik ke proses. Karena banyak mahasiswa itu, oh karena pakai hidrogen berlebih, ya udah hidrogen yang terpakai, ya udah hidrogen yang sudah nggak dipakai dibuang aja ke lingkungan. Padahal teman-teman tidak berpikir bahwa oh itu flammable. Ya, kalau saya buang ke lingkungan berarti udara sekitar saya ini saya nanti nyalain rokok di luar gitu ya. Padahal udah di luar, meledak itu sudah. Ya, nah nggak boleh kan? Kita nggak boleh mendesain dengan cara seperti itu. Oh berarti kalau kayak gitu, saya harus kembalikan lagi ke proses. Selain konsep bahaya, yang kita harus pikirkan adalah konsep ekonominya. Ya, apakah saya membuang itu nggak rugi, tah? Nggak eman kah, nggak sayang kah, gitu loh. Itu kan uang ya, gitu loh. Ya, jadi harus diperhitungkan. Oke, ya. Nah, oke, dan ya untuk perhitungan analisa biaya, ya teman-teman harus mengincludekan ini untuk nanti AE ya teman-temannya untuk AE. Ya, proteksi, safety, proteksi bahaya itu teman-teman harus masukkan dalam perhitungan.
Ini yang banyak hal dilupa. Oh, selama proses saya operasional saya berjalan, ya sudah. Padahal sebenarnya fire and safety protection is also one of the most important things ya dalam desain pabrik. Karena kalau kalau sampai kita nggak kasih proteksi kepada plan-plan kita, sampai ada apa-apa, itu investasi kita langsung hangus, gitu. Ya, plan security itu juga penting. Ya, insurance, ya aset. Jadi asuransi terhadap aset. Ya, jadi sebenarnya K3, teman-teman, safety K3 itu bukan hanya untuk manusianya, tapi untuk asetnya, alatnya, bahan bakunya, produknya, semua yang di dalam proses itu adalah aset berharga bagi pabrik. Jadi itu bisa diasuransikan, ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengalokasikan dana untuk itu, ya. Terus cafeteria dan office building expenses, ya. Terus kemudian jalan, ya, jalan. Nah, ya yang saya selalu tanyakan kepada anak-anak itu lebar jalan untuk transportasi dalam pabrik itu sudah cukup atau belum? Kadang-kadang tuh anak-anak gini, yang penting lahan saya itu cukup untuk bangunan. Tapi mereka lupa bahwa transportasi di dalam plan itu sangat penting. Karena yang masuk ke sana bukan cuma sepeda motor. Ya, yang masuk ke sana tuh bukan mobil saja, tapi truk, bahkan mungkin kontainer 40 feet yang butuh lahan banyak untuk manuver. Jadi pada saat belok itu kan kalau mobil gampang, sempit aja bisa, tapi kalau truk kan nggak bisa, teman. Butuh lahan yang lebar untuk mereka bisa manuver belok kiri, belok kanan, putar balik dan lain sebagainya. Ya, jadi tolong dipertimbangkan itu semua. Oke? Ya, jadi mungkin dari saya itu saja, teman-teman ya. Ini sebenarnya saya hanya nge-review hal-hal penting, kira-kira apa saja sih yang diperlukan, ya. Untuk nanti kalian mengerjakan bab-bab berikutnya, apa saja poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Begitu ya. Nah, jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung chat pribadi ke saya. Ya, nah untuk UTS, nah ini teman-teman ya, untuk UTS sesuai jadwal itu adalah di tanggal 10, teman-teman ya, di tanggal 10, oke? Ya, di tanggal 10 April jam 8 pagi, betul ya? Nah, sampai jam 10 pagi, ya kan? Nah, oke, oke, nah, jadi ya untuk UTS-nya tetap di tanggal 10 itu adalah pengumpulan laporannya. Ya, jadi pengumpulan laporan UTS PPK maksimal di tanggal 10 April jam 10 pagi. Ya, soal UTS-nya apa? Ya, jadi UTS-nya apa? UTS-nya apa? Itu adalah mengerjakan pendahuluan, ya sama seperti proposal TA, mengerjakan pendahuluan sampai dengan bab 4, teman-teman. Ya, oke. Di mana nanti soalnya, poin-poinnya apa saja, besok ya teman-teman. Jadi besok teman-teman silahkan melihat Adlink, besok jam 11 malam, ya. Jadi, atau mungkin jangan besok ya. Teman-teman bisa mengecek soal UTS di hari Minggu tanggal 30 April. Ya, jadi silahkan teman-teman mengecek soal UTS di Adlink hari Minggu tanggal 30 jam tanggal 30 tanggal 30 Maret, sorry. Ya. Jadi UTS teman-teman bisa lihat di tanggal 30 Maret ya hari Minggu di Adlink, melalui Adlink. Ya, itu ada soalnya. Di situ nanti apa saja yang harus dibuat, detailnya sudah ada di situ. Ya, tapi sebagai kisi-kisi saja, buatlah bab 1 sampai bab 4 TA. Jadi mulai bab 1 pendahuluan, ya, mulai ketersediaan bahan baku, kelayakan pabrik, sampai analisa pasar dan juga penentuan kapasitas, ya kan? Bab 2 mulai uraian proses, pemilihan proses, dan PFD-nya, ya. Kemudian bab 3 neraca masak dan bab 4 neraca panas. Ya, jadi
Semua itu teman-teman harus kerjakan sebagai UTS dalam bentuk laporan dan presentasi, ya, di mana laporannya, ya, teman-teman kumpulkan maksimal tanggal 10 April pukul 10 pagi. Oke? Oke, jadi kisi-kisi dari UTS adalah mulai bab 1 sampai bab 4 TA. Detailnya teman-teman bisa lihat tanggal 30 Maret, ya, hari Minggu. Soal UTS-nya akan saya post di Adlink. Oke. Nah, terus kemudian teman-teman punya waktu 10 hari, begitu ya, 10-11 hari, 2 minggu gitu, ya, untuk mengerjakan laporan dan presentasinya, begitu. Ya, untuk laporannya silahkan dikumpulkan maksimal tanggal 10 April pukul 10 pagi. Oke, ya. Nah, sementara presentasinya akan kita lakukan di tanggal 11 April. Begitu. Ya, saya kalau melihat teman-teman tidak memiliki jadwal di jam 8 pagi dan di jam 3 sore. Ya, nanti saya akan infokan ke teman-teman apakah nanti UTS presentasinya. Jadi nanti tanggal 11 itu, jadi tanggal 10 kan pengumpulan laporannya ya teman-teman ya. Tanggal 11 itu adalah presentasi dan tanya jawabnya. Nah, cuma untuk jamnya nanti akan saya kabari lebih lanjut lagi. Apakah nanti mau di jam 8 sampai jam 10 pagi? Karena saya lihat teman-teman tidak punya UTS di situ, ya kan? Atau jam 3 siang sampai jam 5 sore, ya, untuk UTS-nya. Untuk presentasinya maksud saya dan tanya jawab, ya. Nanti saya akan kabari. Tapi yang pasti laporannya tanggal 10 Maret jam 10 pagi maksimal, ya. Presentasinya itu tanggal 11 tapi jamnya to be announced. Oke? Ya, seperti itu aja teman-teman untuk kelas kita hari ini. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi saat presentasi UTS di tanggal 11. Jamnya akan saya kabari. Oke? Terima kasih. Selamat sore.